Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nova Mardiana dan teman-temanku kelas Hukum Bisnis. Sebelum memulai jalannya presentasi pada pagi hari ini mengenai sistematika hukum kebendaan di Indonesia, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 12 orang, diantaranya saya sendiri, Hilda Febrina sebagai moderator, dan 11 pemateri, diantaranya Yasmin Salsabila, Talita Nahda Engrasia, Ayu Gusti Padira, Rido Aldanis, Rizky Adin Ramadan, Bagas AF Saifullah, Dimas Ayu, Elvi Aprilia Putri, Alfat Muharram, Muhammad Abdirama Permana, dan Zakian Saridu. Next. Sistematika hukum kebendaan di Indonesia memiliki tujuan pembelajaran di antaranya yang pertama, mampu menjelaskan pengertian benda dan hukum benda secara harfiah. Yang kedua, mampu memahami dasar sistem pengaturan hukum benda. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan memahami arti penting pembagian benda. Yang keempat, mampu memahami sifat dan cara memperoleh hak kebendaan. Yang kelima, memiliki kemampuan dan memahami asas-asas hukum benda. Selanjutnya, materi pertama mengenai sistematika hukum kebendaan di Indonesia, saya serahkan kepada Talita. Talita dipersilakan. Selanjutnya, ada sistematika hukum kebendaan di Indonesia. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihak orang atau objek. Adapun beberapa pengertian benda lainnya yaitu yang pertama, dalam arti sempit, benda adalah sebagai barang yang terlihat saja. Yang kedua, benda adalah kekayaan seseorang. Jika perkataan benda diartikan sebagai kekayaan seseorang, maka perkataan itu juga meliputi barang-barang yang tidak terlihat, misalnya piutang. Yang ketiga, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek eigendom atau hak milik, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud. Next. Selanjutnya ada pengertian hukum benda. Hukum benda adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Kata zak berasal dari bahasa Belanda, diterjemahkan dengan benda dan kadang dengan barang. Yang diatur dalam hukum benda yaitu ada 3. Yang pertama tentang pengertian benda, yang kedua pembedaan macam-macam benda, dan yang ketiga macam-macam hak kebendaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, hukum benda dalam KUHP Perdata menganut sistem tertutup, yang artinya adalah bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang telah diatur atau ditetapkan dalam undang-undang, dan para pihak pada pokoknya tidak bebas menciptakan hal kebendaan baru. Jadi hanya pengertian benda seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hukum benda merupakan hukum yang bersifat memaksa, yang artinya adalah harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disampingi dengan mengadakan ketentuan-ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Next. Selanjutnya ada sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, yang artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembedaan benda. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan antara lain yang pertama, barang berwujud ilchamelik, misalnya kursi, meja, dan barang tidak berwujud onlichamelik, misalnya piutang. Lalu yang kedua, barang bergerak atau barang tidak tetap, yang disebut the Gordon, misalnya televisi, dan orang yang tidak bergerak atau barang tetap on Godron, misalnya tanah. Lalu yang ketiga, barang yang habis dipakai atau yang disebut verbal bar, misalnya uang, roti, dan barang yang tidak habis dipakai atau yang disebut on fabric bar, misalnya kendaraan. Lalu selanjutnya, yang keempat, barang yang dapat diperdagangkan atau zakan ide handle, misalnya televisi, dan barang yang tidak dapat diperdagangkan atau zakan butin the handle, misalnya tanah wakaf.
Lalu yang kelima, barang yang dapat dibagi atau deal bar, misalnya beras, dan barang yang tidak dapat dibagi atau on the bar, misalnya kuda. Lalu yang terakhir, barang yang sudah ada atau tegenwoordig zaken, dan barang yang akan ada atau toekomstig zaken. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah arti pentingnya pembendaan bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama adalah bezit. Hanya terhadap barang bergerak saja berlaku beziter eigenaar, pasal 1977 ayat 1 KUHP. Hanya terhadap benda bergerak saja ditetapkan bahwa siapa yang menguasainya seolah-olah dianggap sebagai pemilik. Kemudian yang kedua ada levering terhadap benda bergerak. Yang pertama, levering terhadap benda bergerak untuk barang berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata, cukup dengan penyerahan kekuasaan. Apabila barang itu telah berada di tangan si pembeli, maka cukuplah dilakukan dengan pernyataan saja atau dengan cara simbolik, misalnya menyerahkan kuncinya. Kemudian untuk barang yang tidak berwujud, seperti hak-hak piutang, dilakukan dengan surat piutang atas nama dengan sesi, yaitu suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membeli piutang itu. Jadi, sesi ditunjukkan untuk memindahkan piutang kepada pihak ketiga. Kemudian, surat piutang atas bawah dengan dari tangan ke tangan, dan juga surat piutang atas pengganti dengan endorsement. Kemudian ada juga levering barang tidak bergerak yang dilakukan dengan suatu surat penyerahan akta van transport yang dilakukan dengan perbuatan yang dinamakan balik nama di muka pegawai kadastar. Kemudian yang ketiga ada daluarsa atau berjaring atau waktu lampau. Seorang beziter yang jujur atas suatu benda tidak bergerak, lama-kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Misalnya apabila ia menunjukkan titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu 20 tahun lamanya, sejak ia menguasai benda, maka ia menjadi pemilik sah benda tersebut. Dan tanpa titel yang sah, dengan lewatnya waktu 30 tahun. Kemudian yang keempat ada pembebanan atau bezwaring. Biasanya seorang kreditur meminta jaminan dengan cara meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan atau dibebani. Misalnya, terhadap benda bergerak dibebani dengan gadai atau pen, sedangkan terhadap benda tidak bergerak dibebani dengan hipotik atau hak tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka hak atas tanah dibebani dengan hak tanggungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kriteria penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama ada karena sifatnya, yaitu semua benda yang tidak tergabung dengan tanah atau bangunan dapat dipindahkan, dengan kata lain bisa dipindahkan atau verplaatsbaar. Yang kedua, karena ketentuan undang-undang, misalnya hak vruchtgebruik dari suatu benda bergerak, andil, obligasi, sero, dan lain-lain. Yang ketiga, karena tujuan pemakaian, yaitu segala hak-hak yang sengaja diletakkan di atas benda bergerak. Next. Selanjutnya, benda disebut benda tidak bergerak atau benda tetap karena, yang pertama, karena sifatnya. Pasal 506 KUH Perdata, yaitu tanah, sesuatu yang digabungkan dengan tanah atau wortelvast. Yang kedua, karena ketentuan undang-undang pasal 508 KUH Perdata, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda tidak bergerak. Yang ketiga, karena tujuan pemakaian pasal 507 KUH Perdata, yaitu segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk waktu yang agak lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada hak kebendaan. Apa itu hak kebendaan? Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan atas satu, hak-hak kebendaan, yaitu memberi kekuasaan atas suatu benda. Lalu yang kedua, hak-hak perseorangan, yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap orang. Next. Sifat-sifat atau ciri-ciri hak kebendaan, yaitu ada 4. Yang pertama, ada memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda.
Yang kedua, dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang ketiga, mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila dipindah tangankan. Dan yang terakhir, ada hak yang lebih tua, selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda. Selanjutnya ada cara-cara memperoleh hak kebendaan, yaitu yang pertama ada pengakuan atau okupati. Lalu selanjutnya ada penemuan. Yang ketiga ada levering atau penyerahan. Yang keempat ada kadaluarsa atau verjaring. Yang kelima ada tracking atau pelekatan atau ikutan atau turunan. Yang keenam ada pewaris atau heir. Dan yang terakhir ada penciptaan. Next. Selanjutnya ada asas-asas hukum benda. Yang pertama ada asas hukum pemaksa atau dwingederet. Lalu yang kedua ada asas dapat dipindah atau tak dipindah tangankan. Yang ketiga ada asas individualitas. Yang keempat asas totalitas. Yang kelima asas tidak dapat dipisahkan, dan yang terakhir asas prioritas. Next. Selanjutnya ada asas hukum benda. Yang pertama asas pencampuran. Yang kedua ada pengaturan perbedaan terhadap benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Yang ketiga ada asas mobilitas, yaitu yang terakhir ada asas mengenai sifat perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hapusnya hak kebendaan dapat terjadi karena 1. Bendanya lenyap atau musnah. 2. Dipindah tangankan. 3. Pelepasan hak. 4. Kadaluarsa atau lewat waktu. 5. Pencabutan hak dengan syarat harus sesuai dengan undang-undang. Next. Di dalam sistem hukum Barat ada beberapa macam hak kebendaan, yaitu BZ yang diatur dalam pasal 529 sampai 569 KUH Perdata. Kemudian ada agendom atau hak milik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam sistem hukum Barat ada beberapa macam hak kebendaan, yaitu yang pertama ada erfdienstbaarheid atau hak servitude, yaitu suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Lalu yang kedua ada hak opstal, yaitu suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atasnya tanah orang lain. Lalu yang ketiga ada hak erfpacht, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan pacht atau kenon. Lalu yang keempat ada Vruchtgebruik, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaan semula. Lalu yang terakhir ada pan atau gadai dan hipotik. Kedua hak kebendaan ini memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Next. Kesimpulannya, hukum benda dalam KUH Perdata menganut sistem tertutup, yang artinya adalah bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang telah diatur atau ditetapkan dalam undang-undang, dan para pihak pada pokoknya tidak bebas menciptakan hak kebendaan baru. Jadi hanya pengertian benda seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Karena ketentuan undang-undang pasal 508 KUH Perdata, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda tidak bergerak, misalnya hak Vruchtgebruik dari suatu benda tidak bergerak, hak opstal, hak erfpacht, hipotik, hak tanggungan, hak kebendaan, zakelijk recht. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda,
yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan di atas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian terima kasih mengenai pemaparan materi sistematika hukum kebendaan di Indonesia. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.